Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti wa sallallahu jalan ketul mukarrabin sallallahu alaihi Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ba'na umatina jantina sallallahu syahina wa sallama hatina asqiya malang talamidi wa santina li baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasyahadu bismillahirrahmanirrahim alamin rahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46. Nomor 46 juga. Ru'yatuhu. Ru'yatuhu, beberapa yang enggak ketemu, yang tadi pagi enggak ngaji. Udah ketemu? Ru'yatuhu, mimpi ketemu Nabi. Akhir bab di dalam buku ini ditutup dengan ru'yah, mimpi ketemu Nabi. Kala ngendika sapa Nabi, man sapane wong ra'ahu yang melihat sapa man hu ing Nabi fil manami ing dalam tidur. Siapa yang melihat Nabi ketika waktu tidur atau mimpi ketemu Nabi, faqat ra'ani, mongko bener-bener melihat sapa man ni ingsun hakon. Kata Nabi, jaminane Nabi begini, siapa yang mimpi ketemu Nabi, maka itu pasti dia ketemu Nabi. Karena kalau kita ngimpi ketemu orang lain mungkin bisa saja bukan. Jadi pernah toh Anda ngimpi ketemu wali, ketemu calon mertua, maka sangat mungkin itu bukan. Bisa saja itu bukan. Tapi khusus untuk ngimpi ketemu Nabi, yang jamin kanjeng Nabi. Siapa yang mimpi ketemu Nabi, maka mimpinya itu mesti benar, bahwa yang kita temui dalam mimpi itu mesti kanjeng Nabi. Karena fa'inna syaitan, karena saat temani setan iku tamassalu, tidak bisa, ya masalu itu apa? Tidak bisa menyerupai bi kelan ingsun. Setan tidak bisa berpura-pura seperti kanjeng Nabi. Sehingga kalau berpura-pura seperti Wali Songo, seperti tokoh-tokoh misalnya ketemu siapa, kiai sepuh siapa, itu bisa benar, bisa tidak. Karena sangat mungkin juga, ya bisa benar, tapi kadang mungkin setan goda kita. Terus dia, dulu ada teman santri, ngimpi ketemu Sunan Kalijogo. Dan itu tidak sekali, beberapa kali, tapi kemudian ketika disampaikan ke Yai, ternyata nggak benar, karena terakhir yang ngaku Sunan Kalijogo tadi ngasih nomor apa namanya? Togel. Kan Sunan Kalijogo kok ngajak togel, kan ya nggak benar. Karena itu kalau Anda mimpi ketemu siapa, itu bisa benar, bisa tidak. Sehingga kemudian nanti dilihat apakah dia ngajak baik atau tidak. Kalau ngajak baik mungkin benar, tapi kalau tidak, maka tentu tidak benar. Itu sangat mungkin setan menyerupai dia. Sehingga kalau ngimpi ketemu tokoh, jangan kemudian merasa bangga. Karena belum tentu dia. Belum tentu yang bersangkutan. Nah, tapi lah ketemu Nabi, itu mesti benar. Karena Nabi yang jamin, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Sehingga kalau ada orang ngimpi ketemu Nabi, maka itu pasti Nabi. Itu jaminannya Nabi. Kultu as'aro merasa sapa ingsun al-musannifu fi hadzal babi annahu fi hadzal babi annahu qira'a, pernah melihat ala Ibnu Hajrin wa qira'a, melihat sapa Khalifah Ibnu Khalifatin, di belakangnya Khalifah Ibnu Khalifah wa qira'a, melihat Amr Ibnu Haris sahiban Nabi wa bayanahu, mongko kemudian menjelaskan sapa musannaf hu ing mimpi firu yau salasari jalin ing 3 orang. Ternyata menurut pengakuan ini yang menulis kitab ini, Syekh Abdul Hayy, pernah mimpi ketemu Nabi. Dan itu kemudian dikonfirmasi ke 3 orang. Dan itu benar. Artinya mimpinya benar. Semoga kita juga dengan ngaji tentang Kanjeng Nabi,
Semoga Kanjeng Nabi berkenan bertemu dengan kita dan kita bisa ketemu Nabi. Waqat hasala lan teman-teman hasil lil fakiri nahwa dzalika. Benar bahwa kemudian ternyata benar. Waqat hasala teman-teman hasil lil fakiri ketui al fakir, maksudnya yang penulis buku ini nahwa dzalika yang tadi mimpi ketemu Nabi. Wa huwa anni raaitu melihat sapa ingsun As-Said Al-Mu'ammar Al-Mujahid Al-Had An-Nasik, yaitu Abdullah Muhammad bin Muhaddis As-Salih Abal Abbas Ahmad bin Muhaddis Al-Arif bin Abdullah Muhammad Al-Kutub Yabil Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Husaini Al-Kadhimi Al-Fasi wa nakoni lan ngasih nakoni itu ngasih kalung wasabakani wasofahoni. Kemudian salaman, merangkul, nyalami, wa ajazani, lan kemudian ngijazai biku 5 kelan sekali barang indau ono ing sandingi Syekh Muhammad Al-Kutub. Bahkan Syekh ini Abdul Hayy diceritakan di sini beliau juga pernah mimpi ketemu Abul Abbas. Ini seorang wali kutub. Kemudian di dalam mimpi itu beliau diijazai tentang sesuatu. Kita masih ingat kemarin ngaji Kaifa takunu ya. Kalau kita pengen ketemu Nabi, kita bisa baca surat Muzammil. Kalau nggak salah ya, tadi dicek. Kayaknya itu dibaca 41 kali. Nanti dicek, mungkin Ustaz keliru. Dicek di Kaifa takunu ghaniyan. Ini mumpung puasa, mungkin kita punya waktu lebih longgar, kita bisa mengamalkan itu. Semoga benar-benar kalau hati kita tulus, semoga Kanjeng Nabi berkenan hadir untuk itu. Kalau kita pengen ketemu Nabi, kemarin ijazah di Kaifa takunu ghaniyan itu baca, kalau nggak salah surat Muzammil atau apa, saya lupa. Nanti dicek ulang, dibaca 41 kali kalau nggak salah. Kalau kita ingin ketemu, saya kira habis taraweh kita bisa baca, mungkin nggak sampai subuh. Udah selesai 41 kali. Muzammil kan nggak banyak. Muzammil itu kan hanya selembar toh. Karena Dawan Yasin, kalau nggak salah lebih panjang Yasin ya. Kalau Yasin sekali itu 5 menit, berapa biasanya Anda? Ya seberapa jam? 2 lah, seberapa jam 2. Kalau 41 kali kan nggak sampai subuh. Paling kalau kita mulai habis taraweh mungkin jam 1 udah selesai. Atau kalau kita tengah malam menjelang sahur udah selesai. Muzammil nggak banyak. Saya ingat Ustaz itu Muzammil 41 kali. Tapi nanti itu selain Muzammil itu, selain bisa memudahkan rizki yang kemarin dijazahkan itu, salah satu fadilahnya adalah siapa yang ingin ketemu Nabi itu bisa dibaca. Saya Ibnul Hayy bahkan pernah ketemu Nabi, pernah ketemu seorang wali kutub namanya Abul Abbas, yang kemudian bahkan di dalam mimpi itu beliau disalami, dirangkul, kemudian diijazai. Itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Wa istama'a, kumpul bikuli maklan sekemai barang indawono sandingi Muhammad Al-Kutub Abil Abbas. Wa istama wa tabarokah lan ampeh berkah bil makmuri saleh Abil Hafaz Umar bin Maki bin Kutub Said Al-Mu'ti bin Saleh Al-Mu'ammar At-Tadili Dafinil Fas yang dimakamkan di Fes. Fes itu daerah mana ya? Iran atau daerah mana? Itu kan nama kota. Bahwa istama'a bi sahabi al-jalil Abdurrahman al-Juni al-ma'ruf bi Samhurus wa ahadahu indahu wa ajazahu bi khodihi, kelan catetane setengah diijazahkan bi khodihi dengan tulisannya sendiri al-Jini. Wa wadu sahabi afratuhu kang menyerahkan sapa ingsun bi mu'allifati jama'tu kang mengumpulkan sapa ingsun fi kabiri ing dalam kitab al-kabir minha nususuh nahwil mi'ati wa khamsina
catatan sekitar 150 min juhabatil ulama'i wal muhaddisin. Maksudnya Syekh Abdul Hayy itu selain menulis buku ini, beliau juga nulis buku lain tentang ensiklopedi ulama yang isinya sekitar 150 ulama yang kemudian beberapa orang yang beliau temui dalam mimpi itu masuk di situ. Wal muhaddisin wasufiyah alladzi asbatu yang menetapkan ashabatahu ing persahabatane li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqat saraha sapa Ibnu Hajar bil Isobah yang dalam kitab Isobah al Isobah bi Nawawi Kutayana menentukan dikromen yang menyebutkan seseorang sahabat kang tetep apa suhbatuhu persahabatan man minal jinni fi suhabati ing dalam persahabatan walidzalika tarjamu menterjemahkan kasiron min sahabatil jinni saking persahabatane jin fiha ing dalam sahabat. Ada juga orang yang kemudian bisa bersahabat dengan, atau mungkin kalau dalam bahasa kita ada toh kiai-kiai sepuh kita yang muridnya bukan hanya manusia, bahkan ada muridnya yang jin, sehingga kalau yang ngaji begini, walaupun santri manusia wong patek teko, beliau tetap memulai karena santri jinnya banyak. Kayak dulu kiai sepuh kan punya begitu. Kalau Anda, tapi bukan sebagai teman, sebagai murid. Kalau Anda baca buku di beberapa media, kalau nggak salah Habib Lutfi yang kemudian juga punya murid atau orang yang konsultasi ke beliau dan ternyata min jumlatil jin. Jadi santrinya bukan hanya manusia. Wallahu a'lam. Kala ngendika sapa Asyhab Ahmad Ibnu Ali Al-Munini Ad-Dimaski Sarihal Bukhari yang dalam Sarah Bukhari fi Fahrastani Al-Qaul Asadid fi Solid Asanid hasil dakara istama awalidihi kumpul dengan orang tuanya bapake Bisaid Samhurus As-Sahabi wa riwayatuhu anhu biwasitati akhihi dengan jalur saudaranya rupane yang bernama Abdurrahman anu manasahu wa bihadas sanad yakunu baini wa bainan nabi antara saya wa antara nabi salah satu wasaita ana 3 jalur wa yasihu kalian sah apa ayaida ento ngitung sopal waladi minat tabiin saking tabiin listimai krana ketemune mereka bisa habi dengan persahabatannya minal jin. Waqala Said Al-Jalaluddin ini cerita tentang satu jalur bagaimana Syekh Abdul Hayy bisa mimpi ketemu Nabi, kemudian memastikan hadis ini benar. Ceritanya itu bahwa hadis tentang man ra'ahu fil manami faqad ra'ani haqqan itu hadis itu benar, bahwa itu ada jalur-jalur sanadnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu, yang kedua dia juga memastikan bahwa beliau cerita pernah ketemu Nabi dan kemudian dikonsultasikan ke beberapa orang dan itu benar. Itu kan sebetulnya mengajari kita juga kalau Anda mimpi biasanya istikharah ya, istikharah lae mimpi kita butuh konsultasi ke orang, bukan ya apa Mbak pun di istikharah sudah gimana pun mantep, enggak kok mantep tapi mungkin kita perlu memastikan dengan orang-orang yang lebih paham tentang mimpi. Qala Said Jalaluddin Muhammad Al-Masud As-Sahi Aridi fi Qaulis Sahabi di dalam kitab Qaulus Sawabu fi Ta'rif Ashab ba'daan karara ento menetapkan idal jinni ing hitungane jin fi sahabati manasahu wa bihadza al-iktibaru yakunu yang dianggap iku yakunu ana apa Saidul Aktubi Said Al-Aktab Mahdum, namanya Mahdum Jahanyan Tabi'ah. Nama daerah kemudian di Arabno jeneng angel. Li'anahu iku talamadza ngangkat murid alal jinni ing ngatasi jin wa kana iku sahabian. Ternyata ada juga dari kalangan tabi'in yang mempunyai murid jin.
Karena itulah ada surat jin juga toh yang menceritakan ada sebagian jin itu kemudian beriman pada Kanjeng Nabi karena mendengar ayat suci Al-Qur'an. Wa kana yarwi al-hadisa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarwi anhu Said al-Aqtab Mahdum Jahanian. Wa kadza naqalahu ibnuhu al-Amah Ja'far ar-Radi fil Faidut Thori yang dalam kitab Faidut Thori Sarah Sahih Bukhari. Artinya hubungan murid dengan guru yang antara manusia dengan apa bahasa kita non manusia atau dengan jin. Dengan jin itu ada riwayatnya itu bisa terjadi. Wa nabiyyu utawi nabi iku hajarul magnatis, batu apa magnatis tuh? Batu magnet. Nabi itu seumpama seperti batu magnet. Yastanibu yang narik ilahi maring nabi kulama ing segala sesuatu khalaqallahu min samin wa ghassin dari manusia dan jin. Fadzalika nahnu, nabi itu kalau dalam bahasa kita diumpamakan kayak batu magnet yang bisa nyedot apapun yang ada di sekitarnya. Sehingga yang beriman kepada nabi tidak hanya manusia tapi sebagian juga jin. Kenapa jin itu bisa beriman? Karena jin itu kan juga diperintahkan untuk ibadah. Masih ingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sing ibadah itu bukan wong. Bukan hanya manusia maksudnya. Yang disuruh ibadah itu juga jin. Karena nabi itu manusia yang beliau itu menerima wahyu untuk rahmatal alamin, maka ajarannya tentu bukan hanya untuk manusia, tapi selain manusia juga termasuk di situ. Karena itulah maka bisa difahami kalau kemudian ada santri yang belajar ngaji dari bangsa yang bukan manusia. Walidzalika karena itu nahnu tai kita itu nata'allaku menghubungkan sapa kita wa nusabbitu lan menetapkan bikulin kelan setiap segala suatu wasilah bikuli wasilatin dengan segala wasilah ilahi maring Kanjeng Nabi. Karena itu maka segala sesuatu bisa kemudian berhubungan dengan Nabi. Wala ghurwa, dan tidak ada rintangan bahwa nautai Nabi al-kamil, manusia yang sempurna, al-mukammil yang menyempurnakan, alladzi idza ra'ahu, nalikane melihat wing Nabi sapa rajulu seseorang bikamali nuraniyatin, dengan cahaya kesempurnaannya, basirotihi ing dengan cahaya hatinya, goyatama ing puncake barang yakulu kang ngucap sapa Kanjeng Nabi, yakulu kang ngucap sapa Rasul Kanjeng Nabi ala qadril mursali ngatasé kadar yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan konteks yang dihadapi. Walidzalika nahnu ta kita tanazzahu membersihkan hu ing hadza sapa Allah wa nuqaddisuhu lan membersihkan maksudnya ayako ain terjatuh apa ma fi mulkihi ing dalem kekuasaane Allah ma la yuwafiku ing barang la yuwafiku yang tidak sesuai al hikmata ing hikmah. Karena itu juga karena Nabi itu makhluk yang paling sempurna yang kita tidak mudah untuk menjelaskan pribadi beliau. Karena itu kemudian di akhir kalimat musonef yang mengarang kitab ini mengatakan kita bisa menjelaskan Nabi, tapi saya kira kata dia penjelasan saya mungkin salah. Karena itu kalau kemudian penjelasan kita tentang Kanjeng Nabi itu tidak sesuai dengan beliau, mohon kemudian Kanjeng Nabi tidak menjadi rusak karena omongan kita yang mungkin tidak sesuai. Fama saudara mongko ora metu fikoni alamihi ing dalam kondisi alami Nabi lihadal fardi ing dalam sesuatu yang pribadi al-jami'i yang melingkupi ilahua kecuali utai Nabi ku mustahikun orang yang berhak li jami'i maring sekabehane barang ahlahu yang ahli lahu maring Nabi. Nabi terlalu sempurna kalau dijelaskan dengan apa yang bisa kita sampaikan. Nabi terlalu tinggi dengan uraian kita.
Sehingga kemudian sangat mungkin salah apa yang kita uraikan tentang Nabi. Karena itu kalau kemudian ada yang salah, itu bukan Nabi. Artinya itu bukan pribadi beliau, tapi penjelasan kita lah yang memang tidak bisa menjelaskan pribadi beliau yang luar biasa. Apalagi kemudian kitab ini sangat simpel. Walidzalika nahtamu. Apalagi dengan Anda bisa ingat pribadi Nabi yang dijelaskan satu alinea. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan orang yang begitu luar biasa hanya dengan kalimat pendek. Karena itu beliau mengatakan di akhir statement ini, kalau nanti penjelasan saya ada yang tidak tepat, itu bukan berarti menunjukkan Nabi itu seperti yang saya gambarkan. Sayalah yang salah. Nabi jauh di atas apa yang bisa kita gambarkan. Nabi terlalu mulia kalau hanya digambarkan dengan sesuatu yang sangat simpel. Itu pengakuan musannif. Walaupun beliau bolak-balik khatam baca Sama'il, itu masih mengatakan kalau penjelasan saya terlalu sederhana dan Nabi kelihatan koyok manusia biasa, berarti saya yang salah, bukan Nabinya. Saya yang tidak bisa menjelaskan. Itu pengakuan yang tulus dan luar biasa. Kadang kan kita itu tidak lagi maca sitok koyok kenal Nabi dan seolah-olah kita itu lebih paham daripada Nabi. Itulah bedanya kita dengan beliau. Walidzaka nahtamu mengakhiri sapa kita ikhtisaruna ing ringkasan kita hadza bihadin tasbihi. Akhirnya di akhir kitab ini diakhiri dengan hadis tasbih. Wa naqulu akhbarona, ini sanadnya. Hadisnya pendek, sanadnya panjang. Akhbarona bihi sapa As-Syaikh Al-Musnid Abu Abdillah Muhammad Said Al-Qoqoi simaan dengan cara mendengarkan min lafdhihi tajayu al-Ka'bah di arah Ka'bah al-Masriqati di Makkah. Said Muhammad Said ini mendengarkan dari gurunya dan beliau menerima hadis itu di Ka'bah. Jadi belajarnya di situ. Qala ahbarona Muhammad bin Amr bin Abdurrahman Abdurrasul al-Makki an Ali bin Abdul Bari al-Wanai huduron dengan cara hadir. Kalau tadi simai, kalau ini huduron, beda. Saleh bin Muhammad Afalani an Muhammad bin Sunatal Umuri Muhammad As-Sarif Al-Wawalati an Muhammad bin Irkamasi Al-Hanafi an Said Al-Khufat Ibnu Hajar Abu Ishaq Ibrahim Al-Ba'li an Ahmad Ibnu Abi Thalib Al-Hijazi an Husain Ibnu Mubarak Az-Zabidi an Abil Waqti Abdul Awal Ibnu Isa Al-Harwi an Abil Husain Ad-Dawani an Abdullah Ibnu Ahmad As-Sarkhosi anil Farbari Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari Ahmad bin Iskam an Muhammad Ibnu Fudel an Imarah Ibnu Qoqok an Abi Zar'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Lewat jalur Imam Bukhari. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, itu sanadnya. Beliau menerima ini kalau tradisi keilmuan Islam begitu. Jadi misalnya kayak gini. Kalau puasa ini kan banyak lah ini di pondok-pondok besar, biasanya ijazahan kitab. Saya misalnya, saya membaca ini, saya dapat dari mana? Dari mana sampai kemudian penulisnya. Jadi jelas urutannya. Kalau dulu di Tambak Beras biasanya habis ngaji posoan, kemudian yai ngasih ininya, sanadnya. Kayak beberapa pondok sekarang lagi viral, ijazahan sanad. Dari mana. Nah ini juga sama. Beliau mendapatkan hadis ini dengan jalur Bukhari dan luar biasa. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani utawi dua kalimat habibatani yang disukai ila rahmani maring Allah taala. Ada dua kalimat yang disukai Allah. Khafifatani mudah, ala lisani diucapkan, ringan. Diucapkannya mudah dan ringan, tetapi sakilatani berat fil mizani dalam timbangan. Ini pesanin Nabi. Satu wiritan ini mudah diucapkan tapi pahalanya besar dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wiritannya ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ini ada di
Wiridul Latif ada, di Ratib Al-Hadad juga ada. Kayaknya kita juga biasa baca itu. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihi, subhanallah al-azim. Ini terakhir sebagai bahan untuk wiridan kita. Kamulah sempurna apa jam'uhu oleh ngumpulno kitab ini, wa tabyiduhu lan nutup atau apa namanya? Ya menutup di jilid kubaili asri, sebelum asar, menjelang asar, kubaili asar, menjelang asar, yaumal isnen, hari Senin, salisu Sawal, tanggal ketiga Sawal, sanata 1327 Hijriah. Kitab ini selesai ditulis dan dibendel itu menjelang asar, jadi habis zuhur, menjelang asar, hari Senin, tanggal 3 Sawal. Tanggal 3 Sawal, cik sempat nulis buku. Kita 3 Sawal itu apa? Ngantekno jajan. Kan cik Sawal. Coba Syekh Abdul Hayy ini loh, tanggal 3 Sawal cik nerusno nulis buku. Itu kan berarti luar biasa beliau. Coba hari Senin menjelang asar, berarti siang. Itu cik nulis buku. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah untuk semua santri yang termasuk yang di rumah, yang online, kita khatam ngaji kitab ini. Semoga kita semakin mengenal Nabi. Ini tentu sangat ringkas. Kalau ingin lebih jelas, lebih mendalam, kita bisa ngaji di Samailnya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Samail ada 2 Samail. Yang satu Samail ditulis oleh Imam Tirmidzi, ada lagi Samail yang ditulis oleh Baihaqi kalau nggak salah. Ada yang Baihaqi lebih ringkas. Nanti pada kesempatan lain kita berharap bisa ngaji Samail yang lebih lengkap. Kita lebih mengenal Nabi, lebih mencintai beliau, dan kita ingin sebelum kita meninggal, Nabi berkenan hadir untuk mempersaksikan kita bahwa kita adalah salah satu orang yang mencintai beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin. Sallallahu rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan tanjina biha min al-afat wa hajat wa tutahna biha min al-sayyi'at Allahumma innaka la tarjana wa la sawami jama'a hayat al-aman. Allahumma yassir lana bi umurina, Allahumma yassir lana umurana wa sahih hasanana wa nabi qulubana bi rahmatika marhamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa maghfiratan muslim. Allahumma rizqna liqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna liqa nabiyyika Muhammadin sallallahu. Allahumma rizqna liqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.